Gua kan masuk Bitcoin di 2014-an lah. 2014 itu harganya sekitar 3 sampai 4 juta waktu Oke. itu. Sebelum dari 2014 nih, kan lu punya uang, akhirnya lu masukin ke Bitcoin. Ya. Nah, sebelum itu lu jualan selotip, dari selotip abis itu lu masukin ke Bitcoin apa gimana? Enggak, gua dari selotip, gua masih ke IT dulu. Jadi basically gua kenal Bitcoin karena gua ngerjain proyek IT dari klien gua. Gua pernah cerita juga. Jadi klien gua ini punya semacam, mungkin kalau sekarang namanya iTunes ya. Jadi lu bisa beli musik dan lain-lain. Dulu kan iTunes nggak ada bro. Waktu zaman gua kuliah itu masih belum ada. Jadi dia punya ide, dia mau jualan konten digital gitu. Yang bisa dijual ke berbagai negara, tapi waktu itu pembayarannya yang available saat itu cuma PayPal. Ya. PayPal which is saat itu fee-nya 4%. Oke. Nah, kemudian ada waktu itu namanya Bitcoin is Internet Magic Money lah. Istilahnya orang-orang taunya Bitcoin is semacam alternatif lah dari PayPal waktu itu. Okay. Nah, kemudian gua kan orang IT yang ngerjain proyeknya dia untuk bikin digital store ini. Kemudian gua integrasikan Bitcoin supaya dia bisa nerima Bitcoin. Nah, setelah gua pelajari itu, gua running node di komputer gua tes kirim terima Bitcoin, kemudian gua pakai, gua merasa ini gonna be the next big thing gitu. Taunya? This is my gut feeling ya. Mungkin karena gua dari keluarga pengusaha kan, gua pernah cerita juga ya. Jadi kalau pengusaha ngeliat sesuatu yang peluangnya bagus, ini kayak gut feeling. Wah, ini blockchain ini nggak ada di mana-mana nih. Nah, jadi waktu gua habis jualan selotip kan terkumpul, terus gua pensiun ke jualan selotip waktu itu karena ada satu pabrik yang gua supply, bayarnya agak macet bro waktu itu. Kan gua supply ke pabrik, terus pabriknya harusnya bayarnya 3 bulan, dia molor 6 bulan. Nah, gua takut. Makanya gua mulai fokus ke bisnis yang B2C. Waktu itu kan bisnis awal gua B2B. Gua maunya pindah ke B2C yang gua istilahnya gua terima duit dulu nih. Nah, akhirnya gua ngerjain berbagai macam proyek IT waktu itu tuh terkumpul. Yang terakhir yang paling berkesan ya gua ngerjain digital store ini karena value-nya gede. Nah, kemudian waktu gua udah ngerti Bitcoin itu, nah disitulah gua all in di 2014 itu. Oke, tapi gimana cara naikin kepercayaannya ketika Bitcoin ini kan mungkin zaman 2014 ya? Yes. Gila, gua aja kenal aja 2016, tahu ya? Bahkan gua mungkin bukan orang pertama, salah satunya orang yang rame-rame awal-awal tuh 2016 itu yang bilang Bitcoin is scam. Yes. Ya wajar lah, saat itu kan begitu kan. Sangat wajar. Gua masih jadi penyiar radio tuh, inget banget tuh. Ini penyiar radio dulu Pak Haji? Penyiar radio saya. Pantes suaranya enak ya guys. Sama Vincent Rompis dulu kita. Sama Vincent Rompis. Iya. Nah, gue nih barang apa gitu kan, gue spekulatif banget lah, beginilah apa segala macam. Anyway, yang bikin lu percaya apa saat itu 2014? Dan gue yang amazing banget itu sebenarnya sama teknologinya, blockchainnya at that time. Jadi kan itu bisa terima uang dari berbagai negara tanpa middleman. Jadi misalnya saya di Indonesia, saya bisa terima pembayaran dari Amerika tanpa middleman siapapun. Itu yang